Oke, baiklah, kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya Rahim. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Allahumma zidna ilman azidna bihi minka qurban hubban ya Rahman ya Rahim. Ya Rahman ya Rahim. Ya Rahman ya Rahim. Baiklah, ini kita pagi ini pertemuan ke-7 kajian kitab Ar-Risalah Al-Qudsiyah Imam Al-Ghazali radhiyallahu an. Di pertemuan lalu, di pertemuan ke-6 kita membahas mengenai hubungan antara perbuatan manusia, atau lebih tepat mungkin status teologis ya, bisa dibilang perbuatan hamba menurut teologi Asy'ariyah atau kalau bahasa kemarin perbuatan hamba dan takdir Tuhan. Nah, intinya bahwa segala yang terjadi di dunia ini terjadi dengan kehendak Tuhan, baik yang oleh manusia dan terbaik maupun buruk. Kemudian bahkan semuanya diciptakan oleh Tuhan, termasuk juga kehendak manusia, perbuatan manusia juga, tetapi tetap ada kaitan antara kehendak manusia dengan perbuatan yang dia lakukan. Karena itu kemudian disebut kasb, ya, disebut perbuatan manusia, karena manusia menghendakinya dan perbuatan itu dipilih olehnya, oleh manusia. Tetapi perbuatan itu diciptakan, ya, perbuatan itu diciptakan oleh Tuhan. Nah, saat kita berbicara diciptakan ini dalam teologi, dalam ilmu kalam itu spesifik ya. Maksudnya apa? Mengadakan dari tiada. Nah, manusia dalam arti manusia itu tidak pernah menciptakan dalam arti strict seperti tadi ya, dalam arti yang ketat seperti tadi, mengadakan dari tiada. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai, bahasa saya di sini, Tuhan dan moralitas. Nantinya akan ada 4 klaim ya yang akan dibahas mengenai hal ini. Pertama, Tuhan boleh memberikan taklif yang manusia tidak mampu lakukan. Memberikan taklif maksudnya memberikan perintah, memberikan ya larangan atau memberikan beban dalam satu arti yang manusia tidak mampu lakukan. Dalam ilmu kalam, usul fikih, ini disebut masalah at-taklif bima la yutaq, ya. Memberikan taklif dengan apa yang manusia tidak mampu lakukan. Kemudian 2, Tuhan boleh menyakiti hamba tanpa dosa sebelumnya atau pahala setelahnya. Ini nanti akan kita bahas satu persatu ya. Kemudian 3, Tuhan boleh melakukan apa saja yang dia kehendaki kepada hambanya. 4, mengenal Allah adalah wajib karena Allah mewajibkannya, bukan karena akal mewajibkannya. Tapi saya perlu klarifikasi dulu bahwa yang dimaksud dengan boleh di sini, ini kan boleh seperti dalam syariat itu ya, dilakukan ataupun ditinggalkan, itu tidak ada dosa dan tidak ada pahala. Enggak. Boleh ini maksudnya Tuhan bebas, ya, Tuhan bebas, dia bisa melakukannya, boleh juga tidak melakukannya. Nah, jadi di sini dalam satu arti yang akan ditekankan di dalam bab ini, di dalam pertemuan kali ini adalah bebas, kebebasan Tuhan. Nah, dalam satu arti begitu. Jadi tidak ada yang wajib bagi Tuhan. Nah, tapi wajib dalam hal ini lebih ke wajib moral ya. Oke, baiklah, kita bahas satu persatu. Pertama, Tuhan boleh memberikan taklif yang manusia tidak mampu lakukan. Ini perdebatan ya. Kalau Mu'tazilah bilang enggak, Tuhan nggak boleh memberikan taklif
yang manusia tidak mampu lakukan. Tapi menurut Imam Ghazali ini sudah terjadi. Ya. Menurut Imam Ghazali ini sudah terjadi kok. Tuhan memberikan taklif yang manusia atau setidaknya sebagian manusia tidak mampu lakukan. Apa itu? Nah ini di satu sisi Allah memberitahu Nabi bahwa Abu Jahal tidak akan beriman. Nah, jadi Nabi sudah tahu duluan bahwa salah satu paman ini tidak akan beriman, tidak akan percaya kepadanya. Nabi sudah tahu. Nah ini berarti apa? Abu Jahal mustahil akan beriman. Mengapa? Ya karena Tuhan tidak menghendakinya. Ya, karena Tuhan, ya pada dirinya sendiri Abu Jahal itu yang mungkin saja beriman pada dirinya sendiri. Ya, Abu Jahal beriman maupun tidak beriman secara logis atau pada dirinya sendiri ya mungkin saja. Tetapi Tuhan menghendaki bahwa Abu Jahal tidak akan beriman dan Tuhan memberitahu kepada Nabi bahwa Abu Jahal tidak akan beriman. Nah, jika Tuhan tidak menghendaki sesuatu terjadi, ya maka tak ada satupun manusia mampu melakukan apa yang dalam pengetahuan Tuhan tidak akan terjadi. Ya. Tidak. Jika misalnya Tuhan dalam pengetahuan Tuhan kita tahu ya, manusia tidaklah hidup di Mars misalnya, atau manusia tidak hidup di planet Merkurius misalnya. Nah, itu tidak akan terjadi. Manusia tidak akan pernah mampu untuk melakukan apa yang dalam pengetahuan Tuhan tidak akan pernah terjadi. Dan Tuhan juga tidak menghendakinya. Nah, di sisi lain, dia tetap memerintahkan Nabi untuk memerintahkan Abu Jahal agar dia beriman. Ya, misalnya melalui Al-Quran, fa'aminu, dan seterusnya, berimanlah kalian. Nah, khitab itu, perintah untuk beriman itu kan juga berlaku kepada Abu Jahal. Nah, artinya apa? Nabi memberikan Abu Jahal perintah yang dia tidak akan pernah mampu lakukan. Dia tidak akan pernah mampu merealisasikannya. Kenapa? Ya karena bahwa dia beriman itu tidak ada, katakanlah ya, dalam kamus Tuhan itu nggak ada. Kira-kira gitu. Dalam catatan itu nggak ada. Dalam catatan Tuhan itu nggak ada. Makanya memerintahkan agar dia beriman, yaitu namanya itu at-taklif bima la yutaq. Jadi ini bukan hanya boleh kalau kata Asy'ariyah ya, kata Imam Ghazali, ini terjadi. Ya, ini terjadi. Nah, kemudian tapi tetap saja Imam Ghazali memberikan dalil akli ya. Dalil aklinya begini. Jika Tuhan tidak memberi taklif yang manusia tidak mampu lakukan, jika memang Tuhan tidak pernah memberikan taklif semacam itu, ya manusia tidak akan meminta agar Tuhan tidak memberikannya. Ternyata manusia meminta agar Tuhan tidak memberikannya. Ya, itu di surat Al-Baqarah itu. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Ya Tuhan, jangan berikan kepada kami, jangan pikulkan kepada kami apa yang kami tidak mampu. Nah ini kan kita meminta ya, kita meminta agar Tuhan itu tidak membebani kita dengan apa yang kita tidak mampu. Nah kalau yang dipinta itu mustahil, lah kan percuma gitu loh. Oke. Nah, jadi yang diminta itu tidak mustahil, yang diminta itu ya boleh-boleh saja. Gitu. Oke. Jadi manusia dalam kenyataannya meminta, berdoa ya kepada Tuhan agar Tuhan tidak memberikan beban yang manusia tidak mampu lakukan. Yaitu berarti apa? Berarti ya Tuhan mampu ya berarti Tuhan ya boleh saja memberikan taklif, memberikan beban yang manusia tidak mampu lakukan. Nah, apakah ini tidak sia-sia? Belum tentu. Karena bisa jadi dengan begitu manusia akan tahu diri, akan tahu batas. Oh ini kan aku nggak mampu. Jadi perintah yang dia tidak mampu tunaikan itu setidaknya membuat dia sadar bahwa kemampuannya terbatas. Oke. Nah, jadi dalil aklinya demikian. Dia berangkat dari Datuk Arti bisa dibilang berangkat dari Al-Quran ya.
dalil aklinya itu premis keduanya ini kan diperoleh dari Al-Qur'an ya. Manusia meminta agar Tuhan tidak memberikan beban yang di luar kemampuan manusia. Nah, sekali lagi ya, kalau manusia memintanya begitu dan di Quran juga katakanlah diajarkan doa itu, ya berarti boleh saja Tuhan memberikan taklif ya, memberikan beban kepada manusia yang manusia tidak mampu lakukan, boleh saja. Nah, itu klaim pertama. Kemudian klaim kedua sekarang. Tuhan boleh menyakiti hamba tanpa dosa sebelumnya atau pahala setelahnya. Ilamul bari, menyakiti hamba yang tidak bersalah ya, tanpa dosa sebelumnya atau pahala setelahnya. Ini tapi perlu dipahami ya, ini secara klaim-klaim ini klaim-klaim ini kita sedang berbicara dari sudut pandang akal murni. Oke, kita sedang berbicara dari perspektif akal murni. Kita tidak berbicara bagaimana teks-teks Al-Qur'an nanti berbicara secara aktual bagaimana sikap Tuhan pada manusia. Ini hanya mau menekankan bahwa akal itu bagi akal ya Tuhan ini ya demikian. Tuhan boleh, Tuhan bebas gitu misalnya, menyakiti hamba tanpa dosa sebelumnya atau pahala setelahnya. Ini seturut akal. Nah, tapi kalau nanti ini bicara prinsip ya, bahwa Tuhan itu bebas. Nah, perkara nanti bahwa dalam Al-Qur'an Allah itu berjanji bahwa yang beriman akan Dia berikan balasan yang baik, bahwa yang yang melakukan perbuatan buruk akan Dia berikan hukuman katakanlah. Nah, tetapi di sisi lain Dia juga bisa saja mengampuni, dan juga di sisi lain lagi bahwa Tuhan tidak pernah menyalahi janjinya. Nah, kalau kita bilang Tuhan wajib melakukan gegara teks itu, gegara Tuhan sendiri menyatakan demikian, nah itu masalah lain. Oke. Sekali lagi sekarang ini kita sedang berbicara dari sudut pandang Dari sudut pandang akal. Bahwa secara rasional Tuhan itu boleh saja menyakiti hamba tanpa dosa sebelumnya atau pahala setelahnya. Nah, menurut Imam Ghazali ini juga terjadi kok. Ya. Binatang mengalaminya, baik karena disembelih oleh manusia maupun yang lain. Dan binatang tidak dibangkitkan di hari kiamat. Ingat. Nah, tiap hari kita misalnya nggak sadar nginjek nginjek semut, ya enggak? Nginjek semut, kemudian apalagi kita bunuh nyamuk macam-macam gitu. Padahal nyamuknya belum gigit kita gitu. Pakai raket listrik gitu, krek gitu. Nah, dalam kenyataan ya begitu kok gitu. Kita juga di biologi kan tentang lingkungan ya, kita juga belajar ada mata rantai makanan. Ya, bahwa ya kehidupan di hutan sana sedemikian luas, sedemikian liar dan seterusnya. Jadi binatang itu mengalami yang namanya dia merasakan rasa sakit itu, padahal dia ya tidak berdosa, ya binatang mana ada dosa ya kan? Tidak juga dia dijanjikan pahala, ya tapi ya dia mengalaminya. Dan sejauh bahwa segala yang terjadi ini adalah ciptaan Tuhan, ya memang demikian. Oke. Jadi secara rasional sekali lagi Tuhan boleh menyakiti hamba tanpa dosa sebelumnya atau pahala setelahnya. Termasuk juga manusia. Ya. Jadi ini dia. Jadi Tuhan tidak zalim ya. Dalam saat melakukan ini Tuhan tidak zalim. Bahkan secara rasional, sekali lagi secara rasional ya. Kita di sini tidak ngomong bagaimana Tuhan berfirman dalam Quran atau Nabi mengatakan dalam hadis. Secara rasional menurut teologi Asy'ariyah, seandainya Tuhan memberikan malah memasukkan ke neraka orang-orang yang sepanjang hidup melakukan kebaikan. Kemudian dia juga
memasukkan ke surga orang yang sepanjang hidupnya malah melakukan keburukan. Bagi Asy'ariyah itu boleh, bebas. Okay? Dengan kata lain, Tuhan tidak wajib, ya, Tuhan tidak wajib secara rasional, sekali lagi, Tuhan tidak wajib memberikan balasan surga kepada yang beriman dan memberikan balasan neraka kepada yang tidak beriman, kepada yang melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Tuhan tidak wajib dan Tuhan tidak zalim jika Tuhan melakukan yang sebaliknya. Itu klaimnya. Oke. Okay. Nah, mengapa begitu? Ya, ini kita diajak tahu diri ya, diajak tahu diri. Saat orang kalau kata Mu'tazilah memang ya, saat orang melakukan perbuatan baik, kata Mu'tazilah, maka Tuhan wajib, ya, maka Tuhan wajib mengganjarnya dengan surga. Dan saat seseorang melakukan keburukan, dia katakanlah kafir ya kepada Tuhan, maka Tuhan wajib memberikannya balasan neraka. Nah, kesulitannya adalah apa? Kesulitannya teologi ini, kalau kata Asy'ariyah, ini nanti tidak ada konsep mengenai ampunan. Oke, tidak ada konsep bahwa Tuhan itu murah hati. Oke, bagi Mu'tazilah tidak ada. Semuanya adalah soal kewajiban. Tuhan memberikan balasan surga itu wajib, begitu juga Tuhan memberikan balasan neraka itu wajib. Bagi Asy'ariyah tidak. Bagi Asy'ariyah tidak wajib. Bagi Asy'ariyah, Tuhan apabila dia memasukkan hambanya ke surga itu karena dia murah hati, al-Jawad, dan apabila dia memasukkan hambanya ke neraka, ya, baik itu orang yang baik apalagi yang buruk, itu karena Tuhan sedang bersikap adil. Oke, itu karena Tuhan bersikap adil. Jadi Tuhan secara rasional ya, Tuhan tidak pernah zalim. Tuhan itu entah dia bertindak, bersikap kepada kita dengan keadilannya, maka kita menderita, atau Tuhan bersikap pada kita dengan kasih sayangnya, maka kita bahagia. Oke. Tidak ada ceritanya kata Asy'ariyah itu Tuhan wajib, seakan-akan kayak kausal gitu ya, kausal banget. Nah itu yang baik harus, Tuhan harus wajib gitu ya melakukan jika orang berbuat baik maka Tuhan wajib mengganjarnya dengan surga, jika orang berbuat buruk maka Tuhan wajib mengganjarnya dengan neraka. Nah ini ya, itu tadi kesulitannya, ini tidak menyediakan ruang untuk satu kasih sayang Tuhan. Pertama. Kedua, ini juga terlalu menekankan terlalu menekankan kemandirian manusia. Oke. Jadi seakan-akan Tuhan manusia itu nanti berhak nuntut Tuhan. Oke. Ya Tuhan, aku kan udah berbuat baik selama di dunia. Masa engkau kemudian masukkan aku ke neraka? Nah, ini yang menuntut begini nih, dia mungkin akan berdalil dengan teologi Mu'tazilah. Kata Asy'ariyah, ya, Asy'ariyah ya, mungkin Asy'ariyah akan membayangkan begini, ya mungkin Tuhan nanti akan bilang sama dia, oke, kalau kamu mau hitung-hitungan ya, kalau kamu mau hitung-hitungan sama aku, nah, kamu mau menuntut aku untuk memberikan kamu pahala karena kebaikan yang telah kamu lakukan itu, ayo kita hitung-hitungan. Satu, kamu ada, itu jasamu sendiri apa bukan? Jelas bukan. Satu. Dua, saat kamu beribadah, saat kamu berbuat baik, kamu tahu itu kebaikan, itu kan berarti kamu punya kemampuan untuk memahami kan, ini baik, ini buruk. Oke, sekarang kamu dapat dari mana itu kemampuan memahami? Itu karuniaku apa kamu sendiri yang buat? Udah, 2-0, udah. Tiga, saat kamu berbuat baik, kamu perlu tubuh yang sehat.
Nah, tubuhmu sendiri itu kamu sendiri yang buat apa enggak? Bukan juga, 30. Dan seterusnya hitung-hitungan. Oke. Kalau bahasa Al-Quran apa? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Karunia yang Tuhan berikan pada kita itu tidak terbatas, banyak banget. Nah, sadar akan hal ini, ya, teologi Asy'ariyah, ya, kemudian menyatakan, oh, kalau begitu secara rasional, ya Tuhan ya tidak wajib memberikan balasan apa macam-macam itu. Semuanya itu, ya, kalau Tuhan memberikan balasan baik itu karena dia makin menambahi, karena dia menambahi kasihnya kepada kita. Jika dia membalas dengan neraka itu karena dia adil. Oke. Dan Tuhan tidak pernah zalim. Dia melakukan yang manapun, dia membalas dengan yang manapun, dia tidak pernah zalim. Nah, mengapa begitu? Mengapa Tuhan tidak pernah zalim? Ya, kalau bagi Asy'ariyah, bagi Mu'tazilah, menyakiti hamba tanpa dosa sebelumnya atau pahala setelahnya itu zalim. Ya, bagi Asy'ariyah tidak. Kenapa? Dalil aklinya ini cuman beda ini aja ya, beda rumusan aja ya, silogisme bentuk pertama dan kedua. Tuhan pastilah tidak bertindak terhadap milik orang lain tanpa izin, karena segalanya adalah miliknya. Oke. Jadi Tuhan itu yang dia saat dia melakukan apapun kepada hambanya, dia bersikap kasih terhadap hambanya, dia bersikap adil terhadap hambanya, dia pada dasarnya apa? Dia sedang bertindak terhadap subjek terhadap manusia, terhadap ciptaan yang adalah miliknya juga. Oke, jadi saat Tuhan berbuat kasih kepada manusia, dia sebenarnya berbuat kasih kepada apa yang dimilikinya. Saat dia memasukkan saat dia memasukkan misalnya manusia ke neraka, dia berarti memasukkan ke neraka siapa? Yang miliknya juga. Nah, tidak ada dari di dalam eksistensi ini yang adalah milik siapa? Milik selain Tuhan. Tidak ada. Kenapa? Ya karena dia yang menciptakan. Segalanya adalah milik dia. Nah, padahal zalim itu apa sih definisinya? Zalim itu adalah apa? Bertindak terhadap milik orang lain tanpa izin. Nah, itu namanya zalim. Kalau misalnya aku menggunakan komputernya siapa, misalnya kalian, komputernya Irsal misalnya tanpa izin, nah itu aku zalim. Aku menggunakan motornya tanpa izin, nah itu aku zalim. Nah, tapi emang memangnya ada di dunia ini yang adalah bukan milik Tuhan? Tidak ada. Kalau begitu ya apapun yang Tuhan lakukan terhadap miliknya, ya dia adil. Dan tidak pernah Tuhan itu zalim. Kalau di dalam Quran dibilang wa ma rabbuka bizallamil lil abid, ya. Dan tidaklah Tuhanmu itu zalim kepada hamba, ya iyalah. Karena memang hamba milik dia. Jadi apapun yang dia lakukan, ya, apapun yang dia lakukan itu tidak pernah zalim. Kenapa ya? Memang miliknya kok. Oke. Karena memang miliknya. Nah, ini dalam satu arti menekankan menekankan ini memang pernyataan ini agak gimana ya, bagi manusia modern yang udah kadung bangga pada dirinya, yang kadung yakin pada egonya gitu, ini kok kayaknya manusia pasif banget di hadapan Tuhan, ya. Manusia pasif banget di hadapan Tuhan. Nah, tapi di sisi lain ini menggarisbawahi suatu kenyataan yang juga manusia modern alami pastinya, tapi dia sulit akui gitu ya. Apa? Bagi manusia modern, fakta bahwa dirinya ada itu ya di satu sisi ya luar biasa, tapi sulit diterima gitu. Kenapa aku harus ada? Oke nggak? Kenapa aku harus ada? Kenapa aku harus mengalami semua ini? Oke nggak? Nah,
Kenapa aku harus mengalami semua ini? Kenapa aku ada? Apa arti hidupku di dunia ini? Gitu. Dia mengalami yang kalau di filsafat eksistensialisme disebut apa? Faktisitas. Fakta keterlemparan manusia ke dalam dunia. Dia tiba-tiba dia seakan-akan ya dalam satu arti tiba-tiba ya terlahir ke dunia ini melek dan menemukan dunia sudah berjalan tanpa dirinya. Dan juga saat dia nanti meninggal, ya dunia akan tetap berjalan sebagaimana adanya. Nah, terus aku ngapain gitu. Ya. Kalau teologi Asy'ariyah jelas kita ke sini, kita muncul di dunia ini karena Tuhan menciptakan kita dan kita tidak pernah tidak pernah dengan sepenuhnya mandiri dari Tuhan. Kita tidak pernah sepenuhnya memiliki diri kita sendiri. Ini kenyataan yang dalam banget ya. Kita tidak pernah memiliki diri kita sendiri. Sebagaimana kita tidak pernah menciptakan diri kita juga tidak pernah memiliki diri kita. Nah, karena kita diciptakan oleh Tuhan, satu, maka dua, kita adalah sepenuhnya milik Tuhan. Ya. Dan apapun yang Tuhan lakukan pada kita, Tuhan tidak zalim. Nah, ini kayak dengernya kayak nggak enak ya. Yang denger kayaknya nggak enak. Tapi di satu sisi, di situ juga kita diajarin agar kita nggak ngotot berhadapan dengan Tuhan. Oke? Kita diajari agar kita tidak sok gitu ya, tidak sok mau menuntut keadilan pada Tuhan. Karena kalau kita menuntut sikap adil pada Tuhan, kita itu jomplang, kita itu jeblos kira-kira gitu ya. Kita itu bahasanya enak ya. Kita itu nggak ada apa-apanya. Lah kok kita mau nuntut gitu. Nah, Asy'ariyah itu menekankan aspek itu. Ya. Kalau Mu'tazilah dia menekankan aspek apa? Oh, aku berbuat baik, ya, maka Tuhan wajib membalas dengan kebaikan juga. Tuhan wajib membalas dengan surga. Nah, dia memang sedikit ada egoismenya ya, Mu'tazilah. Dia menekankan aku ini sudah melakukan yang baik Tuhan. Engkau harus membalas dengan surga gitu. Nah, sementara dia tetanggaku itu dia gigit orang lain gitu. Sementara tetanggaku itu dia berbuat buruk terus, maka engkau harus membalasnya dengan neraka. Tidak boleh diampuni, emang aku nggak boleh ngampuni tetanggamu itu, kira-kira gitu Tuhan nanya. Nggak boleh dong, karena engkau wajib melakukan yang terbaik, melakukan apa yang pantas. Oke. Asy'ariyah nggak bilang gitu. Asy'ariyah tidak bilang begitu. Karena nanti ya Imam Ghazali memang juga menanyakan ya, mempertanyakan apa artinya bahwa Tuhan wajib ya bahwa Tuhan wajib membalas amal baik orang dengan surga dan membalas amal buruk orang dengan neraka. Apa artinya Tuhan wajib? Wajib itu apa sih maknanya? Okay. Nah, kalau artinya wajib itu seperti di dalam fikih ya, jika tidak dilakukan maka nanti akan muncul mara bahaya. Nah, emang Tuhan bisa kena mara bahaya? Tidak. Dia lepas dari hal-hal begitu. Ya. Tidak. Tuhan lepas dari mara bahaya apa macam-macam. Enggak ada siapa yang mau mewajibkan sesuatu pada Tuhan. Seakan-akan ada otoritas moral atau ada otoritas hukum katakanlah ya. Yang dia statusnya di atas Tuhan dan mewajibkan sesuatu pada Tuhan. Tidak ada. Segalanya adalah milik dia, segalanya adalah di bawahnya. Oke. Segalanya ditentukan oleh Tuhan. Nah. Makanya ya tidak masuk akal kata Imam Ghazali
kita mengatakan bahwa Tuhan wajib melakukan yang terbaik misalnya, itu tidak masuk akal, nggak ada maknanya. Oke. Ini klaim kedua. Jadi sekali lagi, Tuhan boleh menyakiti hamba, menyakiti makhluknya tanpa dosa sebelumnya atau pahala setelahnya. Sekali lagi, ini boleh, Tuhan bebas. Oke, ya boleh menyakiti, boleh juga tidak menyakiti. Oke, boleh juga tidak menyakiti, baik dengan dosa sebelumnya atau apa tanpa pahala setelahnya. Ini yang sekali lagi mau ditekankan adalah pertama, ini kita sedang ngomong perspektif rasional. Satu, dua, kita sedang berbicara mengenai apa Tuhan pada dirinya sendiri. Kita tidak ngomong Tuhan sebagaimana Dia telah berbicara di dalam Al-Quran. Oke. Jangan jangan campurkan ya, jangan campur adukan dua masalah. Satu, perspektifnya, perspektif rasional, bukan perspektif wahyu. Dua, Tuhan pada dirinya sendiri, bukan sebagaimana Dia mewahyukan mengenai apa yang akan Dia lakukan di dalam Al-Quran. Oke, kita sedang ngomong Tuhan pada dirinya sendiri bebas. Ya, bagi Mu'tazilah tidak, Tuhan terikat pada kewajiban. Oke, Tuhan terikat pada kewajiban. Bagi Mu'tazilah tidak, Tuhan bebas. Argumennya apa? Argumen Asy'ariyah. Nah, karena pertama, Tuhan terikat kewajiban, itu sendiri tidak masuk akal. Apa artinya wajib? Kedua, mengandaikan menyatakan bahwa Tuhan itu terkena kewajiban, Dia terikat pada kewajiban, itu mengandaikan ada otoritas yang lebih tinggi di atas Tuhan, yang lebih tinggi, yang melebihi Tuhan. Padahal tidak ada yang demikian. Tidak ada otoritas semacam itu. Dan maka tidak ada yang bisa mewajibkan apapun pada Tuhan. Tuhan bebas. Okay. Nah, baru dengan kebebasannya itu, Tuhan sekali lagi bertindak entah dengan kasih sayang atau dengan keadilan. Okay. Nah, tidak ada kamusnya di Asy'ariyah itu Tuhan bertindak dengan kewajiban. Tidak ada. Tuhan bertindak entah karena Dia mengasihi atau karena Dia mau bersikap adil. Nah, karena Dia bertindak dengan kasih sayang itu, maka Dia nanti bisa mengampuni orang pendosa. Oke, karena kasih sayangnya itu Tuhan bisa mengampuni pendosa. Kalau kata Mu'tazilah tidak bisa. Tuhan tidak boleh mengampuni orang yang berdosa. Mengapa? Karena segalanya adalah wajib. Ya, orang yang pendosa itu apa? Harus mendapatkan balasan. Tuhan harus Tuhan harus melakukan harus memberikan hukuman kepada para pendosa. Ya, bagi kita kayaknya lebih enakan Asy'ariyah ya. Lebih enakan Asy'ariyah. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut ke ini, klaim ketiga, apakah ada pertanyaan? Izin bertanya Pak. Iya, silakan. Kalau ilmu kalam kan ada perbedaan Pak, kayak dalam fikih ada perbedaan juga antara Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki itu. Kalau ilmu kalam itu Pak tentang akidah, apakah perbedaan itu Pak semua itu benar Pak gitu tentang tentang Tuhan gitu. Kadang ada yang bilang Tuhan itu kodim sama itu tentang Al-Quran itu. Al-Quran itu kodim, terus satu lagi Al-Quran itu makhluk. Apakah kita berlapang dada dengan perbedaan itu, Pak? Oke, ini agak keluar konteks ya, tapi baiklah. Kita perlu bedakan dua level. Oke, kita perlu bedakan dua level.
Pertama level kepercayaan ini, yang ini. Kedua level pergaulan, level sehari-hari. Ya. Di level kepercayaan, karena kita yakin bahwa argumen-argumen kita itu didasarkan pada penalaran yang valid, didasarkan kepada premis-premis yang benar, maka yang menurut kita penalaran kita itu benar, kepercayaan kita itu benar. Sementara karena premis-premis Mu'tazilah misalnya itu keliru dan didasarkan pada penalaran yang misalnya tidak valid, ya kita tidak mungkin bilang dia juga benar. Oke. Nah, meskipun dalam, ya tidak berarti bahwa Mu'tazilah semuanya mulai A dan sampai Z seakan-akan tidak ada benarnya sama sekali. Ya kayaknya nggak gitu-gitu juga. Ya. Nah, pasti kemungkinan juga ada benarnya. Tapi dalam masalah pergaulan, tidak berarti kemudian kalau ketemu Mu'tazilah, orang yang menganut teologi Mu'tazilah, kita harus dongkol gitu terus-terusan. Ya nggak gitu-gitu juga. Nggak harus gitu juga. Debat ya silahkan. Ya. Debat ya silahkan, ya cuman nggak perlu sampai mengatakan oh kamu di neraka, kamu apalah gitu macam-macam. Ya debat aja, diskusi aja, adu kekuatan penalaran, adu kekuatan premis-premis, adu kekuatan penalaran, yang mana yang lebih kuat dalam menjelaskan kenyataan, yang mana yang lebih terang gitu ya dalam yang lebih kuat gitu ya, atau lebih membantu kita untuk memahami Al-Quran secara penuh misalnya. Diuji begitu saja, nggak perlu kita kemudian mengata-ngatai apalah gitu ya. Ya simpelnya kalau ketemu tiap hari kayaknya jadi dongkol gitu, enggak. Oke, kita mempelajari ilmu kalam, bagi saya ya, kita mempelajari ilmu kalam bukan untuk menjelek-jelekkan orang lain atau untuk menyesat-nyesatkan orang lain gitu, enggak. Ya, bagi saya kita mempelajari ilmu kalam itu satu untuk memahami siapa kita, ya, kedua untuk memahami Tuhan. Untuk satu ya mau memahami posisi kita, ya, siapa kita sih di dunia ini dalam kenyataan ini. Kedua, kita mau mempelajari ilmu kalam untuk lebih mengenal Tuhan, untuk merenungkan, ya, merenungkan keagungannya, merenungkan kesempurnaannya. Nah, jika kita mempelajari ilmu kalam dalam perspektif begini, kita nanti bisa apresiasi. Kita dalam satu arti juga bisa mengapresiasi maksud baik, ya, maksud baik dari dari aliran-aliran lain. Meskipun kita tidak setuju dengan penalarannya, kesimpulannya, tapi kita tahu maksud dia baik. Oke. Nah, Mu'tazilah tidak mungkin lah dia kan mau membebaskan Tuhan dari kezaliman. Makanya dia bilang, oh Tuhan tidak mungkin tidak mungkin menyakiti hamba padahal hambanya tidak berdosa sebelumnya. Atau kalau dia menyakiti hamba pasti dia nanti ngasih pahala. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah zalim. Maksud dia mau menekankan itu, Tuhan bebas dari kezaliman. Oke, dari segi itu ya Tuhan memang tidak zalim, kita setuju. Tapi mengapa? Apa kaitannya nanti dengan kenyataan bahwa dalam kenyataan yang memang binatang ya bahkan juga manusia mengalami penderitaan yang padahal dia masih bayi misalnya, dia belum pernah berdosa tapi dia menderita misalnya. Nah, ya. Jadi niatnya baik, ya, niatnya sama-sama baik. Dia mau memahami Tuhan, dia mau membebaskan Tuhan dari dari kezaliman. Nah, caranya gimana? Kata Mu'tazilah, yang mau tidak mau Tuhan wajib berbuat baik. Maka kalau tidak dia zalim. Nah, bagi Asy'ariyah ya oke lah, kita mau membebaskan Tuhan dari kezaliman. Maksudnya kita mau memahami bahwa Tuhan memang tidak zalim.
Tapi caranya bukan dengan mengatakan bahwa Tuhan itu harus. Oke. Nah, Tuhan itu wajib gitu. Kalau bagi Asy'ariyah membebaskan Tuhan kezaliman, tapi dengan mengatakan bahwa dia wajib, itu berarti apa? Membebaskan dia dari kezaliman, kemudian mengkerangkeng dia di dalam apa? Di dalam apa? Keterbatasan, di dalam apa? Di dalam apa ya? Batasan-batasan moral, kira-kira gitu. Batasan-batasan moral yang yang tidak, yang pada dasarnya tidak ada yang berhak untuk, tidak ada juga yang layak ya untuk memberikan kewajiban itu kepada Tuhan. Ini contoh aja ya. Nah, jadi dalam satu arti kita bisa kalau kita mempelajari visi kita, niat kita mempelajari ilmu kalam itu diperjelas ya, kita mau apa? Kita mau memahami, katakanlah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kita mau memahami karena di sini tersirat ya, pemahaman mengenai manusia itu tersirat. Oke. Di dalam teologi ini, di dalam ilmu kalam ini kan dari tadi subjeknya Tuhan terus kan. Tuhan pastilah tidak bertindak terhadap milik orang tanpa izin. Dari awal itu yang kita jadikan subjek itu selalu Tuhan. Yang kita bicarakan di dalam teologi ini selalu Tuhan. Manusia tersirat saja. Nah, kita sekarang misalnya mempelajari ilmu kalam itu untuk apa? Ya satu, memahami Tuhan. Dua, juga memahami diri kita. Masalah perbedaan setelah itu, ya oke, kita lihat saja. Ya, selagi niatnya baik, katakanlah, ya oke, kita setuju. Mungkin kita tidak setuju mengenai apa cara, ya, mengenai perspektif tertentu. Tapi ya tidak perlu juga kemudian kita udah membuat argumen yang kontradiksi, argumen-argumen yang kontradiktif, kita bilang semuanya benar. Itu melawan akal namanya. Oke, itu melawan akal namanya. Yang kontradiksi kok bisa dibilang sama-sama benar, nggak mungkin. Tapi di sisi lain, jangan juga kemudian gara-gara pertentangan pendapat itu tiap ketemu kita dongkol gitu terus, gitu. Kita ribut terus. Nggak, jangan gitu-gitu juga. Oke ya, Solihin ya, terjawab ya. Oke Pak. Oke. Baik, sekarang kita lanjut ke klaim ketiga. Tuhan boleh melakukan apa saja yang dia kehendaki kepada hambanya. Termasuk yang tadi ya, menyakiti hamba tanpa padahal dia tidak tidak berdosa atau tanpa pahala setelahnya. Nah, ini kenapa Tuhan boleh atau bebas melakukan apa saja yang dia kehendaki. Oke. Nah, itu berarti apa? Pertama, tidak ada kewajiban bagi Tuhan. Oke. Tidak ada kewajiban bagi Tuhan. Ini jelas. Ini yang tadi kemudian Asy'ariyah bilang Mu'tazilah tidak masuk akal ya saat dia mengatakan Tuhan wajib demikian. Kenapa? Karena wajib di situ nggak ada maknanya, apa maksudnya? Nggak bisa dipahami. Gitu. Dua, Tuhan memang tahu yang terbaik untuk hambanya dan dia mampu melakukannya, tetapi dia tidak wajib melakukannya. Ingat ya, Tuhan tahu yang terbaik untuk hambanya dan dia mampu melakukannya, tapi dia tidak wajib melakukannya. Okay. Ya dalam kenyataan ya dia melakukannya, tapi tidak selalu. Oke enggak? Kadang dia melakukan yang terbaik, ya kadang juga tidak. Kira gitu. Tentu lagi ini perspektif akal. Ya. Ketiga, dan dia tidak senantiasa melakukan yang terbaik. Itu tidaklah buruk bagi Tuhan. Itu bukanlah keburukan. Malah dalam semua itu dia tetap maha bijak. Ini sebenarnya kalau kita baca teks Arabnya ini menarik sebenarnya. Ini karena tuntutan 10 pertemuan. Jadi aku membuatnya ya begini, jadi pendek-pendek gitu ya. Kalau kita baca teksnya, kita ngaji kayak di pondok itu menarik, perdebatannya kerasa ya. Dan lebih dalam juga pembahasannya.
Oke. Di pekan lalu sudah disinggung ya bahwa Tuhan tidak wajib melakukan yang terbaik pada manusia. Ya jelas lah, karena kalau dia wajib melakukan yang terbaik bagi manusia itu apa? Ya udah, manusia di surga aja, langsung ciptakan manusia di surga, selesai semuanya. Jadi nggak perlu ribet ibadah, nggak perlu ribet-ribet kena harus menghadapi dilema moral lah, apalah ini. Aku perlu di satu sisi misalnya aku perlu pemasukan misalnya ya contohnya, tetapi kok kayaknya melakukan yang mencari pemasukan melalui yang halal kok susah gitu. Ya kan? Sementara kalau melakukan yang haram kok kayaknya gampang, tinggal buka toko malam-malam misalnya ya. Tokonya orang tapi ya, itu kan dilema-dilema. Ya, itu kan dilema-dilema. Nah, manusia di dunia ini masih harus menghadapi cobaan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian manakah yang eh, yang perbuatannya paling baik. Nah, masih harus menghadapi apakah harus beriman atau tidak, pilihan harus beriman atau tidak. Itu kan tidak nyaman ya. Itu dalam kalau dibandingkan dengan manusia diciptakan langsung di surga dan seterusnya gitu, di surga itu kan bagi manusia lebih enak gitu loh, lebih nyaman gitu. Tapi dalam kenyataan tidak, Tuhan masih mau menguji manusia. Dan namanya ujian namanya ujian bagi yang diuji itu nggak enak, tidak baik katakanlah. Nah, tapi itu pun tidak buruk bagi Tuhan. Ya, menciptakan begitu dia mampu melakukan yang terbaik tapi dia tidak wajib melakukannya dan juga tidak selalu melakukannya, itu tidak buruk. Nah, kenapa? Nah, ini Imam Ghazali menjelaskan sebenarnya buruk itu apa sih? Oke. Buruk itu apa sih? Kok kata Mu'tazilah kalau Tuhan tahu apa yang terbaik ya, Tuhan tahu apa yang terbaik untuk manusia, tapi dia tidak melakukannya, berarti dia buruk dong. Buruk kalau seseorang, kalau kita manusia misalnya tahu apa yang terbaik, tapi kita tidak melakukan yang terbaik itu. Nah, Tuhan pun juga demikian. Tuhan mampu melakukan yang Tuhan tahu apa yang terbaik, dia juga mampu melakukan yang terbaik, tapi dia tidak melakukannya. Itu buruk. Okay. Nah, kata Asy'ariyah, bentar. Apa yang kamu maksud dengan buruk? Buruk itu dalam pengertian kita sehari-hari, kata Imam Ghazali, artinya apa? Buruk itu adalah sesuai, baik dan buruk itu adalah masalah sesuai atau tidak sesuai dengan kepentingan kita. Sesuai atau tidak sesuai dengan tujuan kita, dengan keinginan-keinginan kita. Misalnya bagi misalnya kekalahan Maroko misalnya. Ya, kekalahan Maroko dari Prancis. Bagi orang Maroko itu buruk. Kenapa? Karena mereka pengen masuk final. Tapi bagi orang Prancis, ya, bagi rakyat Prancis ya itu baik. Kenapa? Ya karena kalau Maroko kalah, Prancis bisa masuk final. Ya enggak? Nah, jadi baik dan buruk itu relatif kemudian. Kenyataannya yang terjadi apa? Maroko tidak lolos ke final, Prancis lolos ke final. Kenyataannya begitu-gitu aja. Tapi dari dua sudut pandang yang berbeda, yang sudut pandang ini adalah sudut pandang mengenai tujuan, mengenai kepentingan, baru kemudian muncullah penilaian. Ya, muncullah penilaian baik dan buruk yang berbeda-beda. Bagi Prancis, sekali lagi, bagi orang Prancis kalahnya Maroko itu baik, tapi bagi orang Maroko menangnya Prancis itu buruk. Nah, gitu. Kenapa? Karena dia punya tujuan, pengen masuk final.
Nah, kalau masuk final, oh dia makin bangga lagi, nambah rekor misalnya. Rekor apa? Ya, Prancis, oh, apa? Masuk final 2 kali berturut-turut. Nah, misalnya. Kalau begitu, apa? Berarti status sepak bolanya makin mentereng. Jadi makin kokoh gitu. Yang sebelumnya 2014 dia nggak lolos, nggak nyampe ke final. 2018 masuk final, 2022 masuk final lagi. Wah, berarti makin keren. Tapi bagi Tuhan, Tuhan kan sudah maha sempurna. Tuhan maha sempurna. Konsekuensinya, ya Tuhan tidak perlu lagi menyempurnakan dirinya. Dia nggak perlu apapun yang lain. Oke nggak? Nah, kalau dia masih memerlukan yang lain, ya berarti dia tidak sempurna. Nah, jadi Tuhan melakukan segalanya ini bukan karena Tuhan pengen makin menyempurnakan dirinya, enggak. Dia melakukan kenapa? Ya, satu ya karena dia menghendaki, karena dia bebas. Dua ya karena dia mau memanifestasikan kasih sayangnya. Sudah, semuanya. Jadi nggak ada masalah baik buruk bagi Tuhan. Baik buruk itu adalah masalah tercapai atau tidak, ya, ketujuan atau kepentingan kita. Namanya tujuan atau kepentingan itu ya bagi kita yang tidak sempurna ini gitu. Sementara Tuhan yang sudah sempurna, dia nggak ada kepentingan, nggak ada hasrat atau apa kayak gitu, nggak ada. Karena itu dia melakukan apapun, nggak ada yang buruk bagi Tuhan. Oke nggak? Nggak ada yang buruk bagi Tuhan. Nggak ada yang baik juga. Oke? Ya sama aja, netral aja. Gitu. Nah, lagi Mu'tazilah juga bilang, kalau Tuhan itu tahu yang terbaik, dan dia mampu melakukan yang terbaik, tetapi dia tidak wajib melakukannya, tetapi dia tidak melakukannya, berarti Tuhan itu tidak maha bijak. Oke? Berarti Tuhan itu tidak maha bijak. Oh, Asy'ariyah menolak alasan ini. Oke? Asy'ariyah, Imam Ghazali menolak alasan ini. Kenapa? Bijak itu artinya apa sih? Bijak itu adalah mengetahui hakikat segala sesuatu, kenyataan segala sesuatu sebagaimana adanya, dan mampu mengadakannya. Udah. Jadi bijak itu dalam kaitan dengan Tuhan ya, bijak itu adalah mengetahui hakikat segala sesuatu, kedua mampu mengadakan sesuatu, segala sesuatu itu sebagaimana adanya. Udah. Dan Tuhan memang tahu segalanya dan dia melakukan dan dia menciptakan segalanya sebagaimana dia ketahui. Udah. Nggak ada di sini masalah Tuhan harus melakukan yang baik untuk hambanya, itu nggak ada. Nggak ada kaitannya gitu. Oke. Nah, ini dia dalil aklinya ya. Dialog imajiner antara anak kecil dan orang dewasa yang sama-sama masuk surga, dialognya dengan apa? Dengan Tuhan. Jadi mungkin bisa dibilang thought eksperimen ya, eksperimen pemikiran. Jadi ini konon perdebatan ya antara Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dengan Al-Jubai, ayah angkatnya ya, dari Mu'tazilah. Kalau Tuhan kalau Tuhan harus melakukan yang terbaik, nah nanti Tuhan terkena dilema. Dilema apa? Yaitu dialog ya. Dialog yang dibayangkan ini versinya macam-macam ya, ada anak kecil dan orang dewasa, ada 3 bersaudara dan seterusnya ya. Tapi intinya sama. Si anak kecil ini level surganya itu lebih rendah daripada orang dewasa yang beriman yang masuk surga. Nah, dia kemudian nanya iseng sama Tuhan. Biasa kan anak kecil suka iseng kan. Suka nanyain yang enggak kan gitu. Nah, Tuhan, nih aku kan di surga nih. Cuman aku kenapa surgaku kok lebih rendah daripada abangku gitu. Ya,
oh ya, abangmu itu kan dewasa, dia melalui lebih banyak penderitaan, dia melakukan lebih banyak ibadah, dia lebih banyak bersyukur kepada aku. Jadi ya dia apa? Jadi surganya haruslah lebih bagus lagi daripada kamu. Kamu kan saat meninggal kan masih kecil. Kamu pahala, kamu cuman nggak pernah berdosa aja. Pahalanya belum. Jadi kamu masuk surga kenapa? Karena kamu nggak punya dosa, pahala mungkin punya, kecil aja, dikit aja. Nah, si anak kecil kemudian nanya lagi, loh ya Tuhan, kalau begitu kenapa aku harus mati saat aku masih kecil? Ya enggak? Kenapa aku tidak dibiarkan menjadi dewasa sebagaimana abangku meninggal di umur tua gitu? Aku melakukan yang baik, ya. Saat remaja aku jadi remaja masjid misalnya. Saat aku di kampus, aku aktif di lembaga dakwah kampus misalnya. Gak mesti ya. Intinya aku melakukan yang baik, aku bersyukur. Suka mentraktir teman-temanku gitu. Nah, aku rajin menabung dan tidak sombong ya Tuhan, misalnya. Aku rajin bersyukur, rajin sedekah gitu. Kenapa aku tidak dibiarkan begitu? Nah, Tuhan akan jawab. Ini dialognya ya. Tuhan akan jawab. Ya karena aku tahu kamu ini agak beda sama abangmu. Kamu ini kalau dibiarin gede, nah, kamu ini akan jadi antagonis di dalam keluargamu. Gitu. Ya. Kamu ini bakal jadi nakal kamu ini. Jadi rewel. Kakakmu ke masjid, kamu pergi kemana gitu, keluyuran gak jelas. Bukannya malah bersyukur, kamu malah ngabisin duit aja gitu, bersyukur enggak. Jadi demi kemaslahatan kamu, aku mending wafatkan kamu, aku mending matikan kamu saat kecil, saat kamu belum berdosa. Sehingga kamu bisa masuk surga. Ya gitu, oke kan? Nah, gitu. Saya kecil, oh gitu ya, ya gitu. Tapi ternyata ada orang ketiga yang nyaut. Siapa orang yang di neraka? Ya Tuhan, kalau begitu, lah kok kenapa engkau biarkan kami ini sampai dewasa melakukan yang buruk apa macam-macam sampai akhirnya kami harus berujung sekarang di dalam api ini. Kenapa tidak engkau matikan kami juga saat kecil? Sebagaimana itu si bocah yang tadi usil itu gitu. Kami nggak apa-apa kok gitu. Masuk kami nggak akan nanya, kami nggak bakal usil gitu ya. Dapat surga selevel dia nggak apa-apa, tapi jangan di sini di neraka. Nah, dialognya gitu. Nah, si Mu'tazilah dalam dialog ini kesulitan. Oke, nah, kesulitan. Dan derajat ini padahal ya mau tidak mau harus pasti terjadi. Ya, jika Tuhan harus melakukan yang terbaik untuk manusia, ya mestinya tidak ada manusia yang masuk neraka. Oke. Jadi memang sekali lagi sejak awal secara ini Tuhan tidak wajib melakukan yang terbaik untuk manusia. Dua, semua perbuatan Tuhan bukanlah demi mencapai kepentingan atau mencapai tujuan tertentu. Nah, sedangkan kebaikan dan keburukan itu berkenaan dengan apa tercapai atau tidaknya kepentingan. Oke. Nah, semua perbuatan Tuhan bukanlah demi kebaikan dan keburukan, otomatis. Jadi perbuatan Tuhan itu melampaui yang baik dan yang buruk. Oke. Karena sementara kebaikan dan keburukan itu berkenaan dengan kepentingan tertentu, berkenaan dengan tujuan atau kemaslahatan tertentu. Nah, Tuhan bertindak, Tuhan melakukan segalanya ini, Tuhan menciptakan segalanya ini bukan demi kepentingan, bukan demi tujuan apapun. Oke? Nah, maka ya perbuatan dia itu lepas, melampaui, ya, melampaui masalah kebaikan dan keburukan. Jadi perbuatan Tuhan itu
ini kaitannya dengan moralitas ya. Jika moralitas itu berkenaan dengan kebaikan dan keburukan, dan kebaikan dan keburukan itu berkenaan dengan kepentingan atau tujuan, sementara Tuhan tidak punya kepentingan, sementara Tuhan tidak punya kepentingan, ya maka apa? Tindakan perbuatan Tuhan itu yang melampaui di luar kategori apa? Baik dan buruk. Nah, ketiga, ini berkenaan dengan kebijaksanaan tadi. Tuhan mengetahui hakikat segala sesuatu dan mampu berbuat secara kokoh sesuai dengan kehendaknya. Nah, semua yang mengetahui hakikat segala sesuatu dan mampu berbuat secara kokoh sesuai dengan kehendaknya adalah bijak. Maka Tuhan adalah bijak. Jadi kebijaksanaan itu berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan satu, pengetahuan mengenai hakikat segala sesuatu, dan kedua, berkenaan dengan kemampuan untuk melakukan sesuatu secara kokoh sesuai dengan pengetahuannya. Nah, ini nggak ada kaitannya dengan nggak ada kaitannya dengan baik buruk untuk hamba, itu nggak ada kaitannya. Oke. Jadi sekali lagi juga kebijaksanaan Tuhan itu terlepas dari masalah kebaikan dan keburukan yang berkenaan dengan apa kepentingan manusia, itu nggak ada kaitannya begitu. Ini dari Imam Al-Ghazali. Oke, ini klaim ketiga. Sekarang kemudian klaim yang terakhir. Mengenal Allah adalah wajib. Kenapa? Karena Allah mewajibkannya, bukan karena akal. Oke. Kalau bagi ini Mu'tazilah, kita wajib mengenal Tuhan itu ya karena akal kita mengharuskannya demikian. Tapi lagi-lagi yang Imam Ghazali permasalahkan adalah mengenai arti istilah apa? Mewajibkan. Apa artinya mewajibkan? Nah, mewajibkan sesuatu berarti menyatakan apa? Bahwa orang yang melakukannya akan mendapatkan pahala di akhirat, dan yang meninggalkannya akan mendapatkan hukuman siksaan di akhirat. Itu artinya mewajibkan sesuatu. Masalahnya apa? Masalah pahala dan siksa di akhirat itu tidak bisa diketahui hanya melalui akal. Atau malah akal tidak bisa mengetahuinya sama sekali. Kita hanya mengetahuinya apa? Melalui syariat. Melalui Tuhan sendiri. Karena itu masalah mewajibkan masalah wajib atau tidaknya mengenal Tuhan itu, yaitu hanya melalui syariat saja. Sekali lagi, ini terlepas dari masalah manusia memang punya hasrat, ya, punya hasrat. Manusia punya kehausan untuk mengetahui segalanya. Oke. Kalau kata Aristoteles di awal buku metafisikannya itu, manusia berhasrat untuk tahu. Bahwa manusia memang berhasrat untuk tahu, dan demi memuaskan hasrat untuk rasa tahu itu, dia kemudian terdorong untuk bernalar, untuk merefleksikan segala sesuatu, merefleksikan alam semesta, itu iya. Oke. Itu Asy'ariyah tidak menolak itu. Tapi menyatakan bahwa kalau manusia merenungkan ciptaan, maka dia akan mendapatkan balasan nanti setelah dia meninggal. Nah, itu akal tahu dari mana? Nah, itu yang dipermasalahkan. Oke. Perkara bahwa kita kemudian mendorong, oh aku harus tahu, aku perlu tahu bahwa alam semesta ini punya pencipta, aku perlu tahu, aku penasaran katakanlah ya, aku ingin mengetahui siapakah yang mencipta, bagaimana sifat-sifatnya, karena dorongan dari dalam sendiri, yaitu Asy'ariyah tidak menolak hal itu. Oke. Asy'ariyah tidak menolak hal itu. Imam Ghazali juga bercerita di Al-Munqidh Minad Dhalal itu ya, bahwa kalau nggak salah bahasanya at-ta'attush lidarki haqqaiqul umur, kehausan untuk mengetahui hakikat segala sesuatu,
untuk memahami apa the nature of things gitu ya, untuk memahami hakikat segala sesuatu, itu telah menjadi tabiatku, kata Al-Ghazali ya. Sejak muda aku memang telah didera, katakanlah ya, didera oleh rasa dahaga akan untuk mengetahui hakikat segalanya. Apa yang terjadi, apa yang sedang terjadi sekarang, apa yang ada apa di balik segala gejala, di balik segala fenomena ini. Imam Ghazali merasakan itu. Dan ya jelaslah Imam Ghazali tidak akan menolak itu, tidak akan menyangkal itu. Yang dia sangkal adalah bahwa akal melalui dirinya sendiri mampu mengetahui bahwa nanti akan ada pahala, akan ada surga untuk yang melakukan kebaikan katakanlah, dan akan ada balasan neraka untuk yang melakukan keburukan. Itu yang Asy'ariyah mau tolak. Asumsinya apa? Asumsinya masalah pahala dan siksa di akhirat itu hanya dapat diketahui melalui syariat, bukan melalui akal. Oke. Nah, dalil aklinya gimana? Oke, ini dia. Jika akal mewajibkan sesuatu, ya, jika akal mewajibkan sesuatu, maka ini campuran ya antara silogisme kondisional jika maka dengan silogisme disjungtif ya, atau ya, silogisme disjungtif atau ini jika akal mewajibkan sesuatu, maka atau akal mewajibkannya tanpa faidah, atau akal mewajibkannya karena ada faidah tertentu, dengan faidah tertentu. Nah, tapi akal tidak pernah mewajibkan sesuatu tanpa faidah. Ya, nggak pernah. Akal kita mewajibkan, oh ini wajib dilakukan. Kenapa? Ya asal aja, sekedar aja gitu. Enggak. Okay. Akal itu selalu mewajibkan sesuatu jika sesuatu itu apa? Ada faedahnya. Tapi dalam hal ini sekarang akal mewajibkannya, oke ini benar, akal mewajibkannya dengan faedah. Tapi sekarang faedah itu untuk siapa? Oke, jika faedahnya untuk Tuhan, jelaslah Tuhan maha suci dari segala faedah dan kepentingan. Tuhan melampaui itu. Oke, kalau begitu faedahnya untuk manusia. Faedah kapan? Oke, kalau di dunia ini kewajiban itu demi kebaikan manusia di dunia ini misalnya. Yakin begitu? Bukannya kewajiban malah makin memberatkan hidup kita. Kita harus belajar ilmu kalam. Ya, makin berat kan hidup kita kan. Ya, akal sendiri, kalau akal sendiri yang memutuskan gitu. Nah, atau faedah di akhirat kayak tadi. Kita wajib belajar ilmu kalam gitu, mengenal Tuhan lebih dalam. Kenapa? Ya karena nanti itu akan berpahala. Jika kita melakukannya itu kita akan dapat pahala nanti di akhirat gitu. Kalau kita mewajibkannya berdasarkan akal, yaitu tadi. Nah, memangnya akal bisa tahu melalui dirinya sendiri ya? Tidak bisa. Karena itu kata Imam Ghazali kemudian akal tidak bisa mewajibkan sesuatu. Nah, ini bahkan untuk manusia saja akal tuh nggak bisa mewajibkan sesuatu yang kaitannya nanti konsekuensinya nanti dengan akhirat gitu. Nah, akal itu nggak bisa. Itu untuk manusia loh, apalagi untuk Tuhan. Jadi ini dia ya 4 poin yang berkaitan dengan Tuhan ya saya menjudulkannya begini. Di Imam Ghazali nggak ada judul begininya, Tuhan dan moralitas ini nggak ada judul begini. Yang ada adalah 4 klaim ini ya. 1, bahwa Tuhan boleh memberikan taklif yang manusia tidak mampu lakukan, dan itu sudah terjadi ya, dalam kasus Abu Jahal itu ya. Kemudian 2, Tuhan boleh menyakiti hamba meskipun si hamba itu sebelumnya tidaklah berdosa.
bagaimana pada binatang misalnya atau bayi yang mengalami penderitaan masih kecil ya, atau tanpa pahala juga setelahnya. 3. Tuhan boleh melakukan apa saja yang Dia kehendaki kepada hambanya. Ya. Nah, tidak ini sekali lagi mau menekankan kebebasan Tuhan. Oke. 4. Mengenal Allah adalah wajib karena Allah mewajibkannya, bukan karena akal. Bahwa akal memahami bahwa mengenal Tuhan itu penting, ya oke, itu benar. Tapi kemudian jika dikaitkan dengan balasan di akhirat, nah itu akal tidak mampu, akal tidak bisa. Gitu. Oke. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Loh, apakah ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Baiklah, kalau tidak ada cukup demikian ya. Baik Pak. Baiklah, semoga bermanfaat, semoga berkah ya. Amin. Sampai jumpa pekan depan lagi di jam yang sama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Yap, terima kasih ya. Terima kasih Pak Wawan. Sama-sama. Pak. Yap. Pak. Record.